Apakah Anda orang yang sedang mendapat ujian? Apakah Anda orang yang sedang mendapat musibah? Dengarlah kisah ini, semoga menjadi penghibur bagi Anda. Abu Ibrahim bercerita bahwa suatu ketika dia berjalan-jalan di padang pasir. Lalu dia menemukan sebuah kemah. Di dalamnya ada seorang tua yang sedang duduk tenang, tangannya buntung, sebatang kara, dan matanya buta. Kulihat bibirnya komat kamit sambil mengucapkan sesuatu. Orang tersebut ternyata mengulang-ulang perkataan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Aku heran mendengar ucapannya, kata Abu Ibrahim. Lalu kuperhatikan keadaannya lebih jauh. Ternyata sebagian besar panca inderanya tidak berfungsi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan ia tidak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku beranjak mendekatinya, dan ia merasakan kehadiranku. Lalu ia bertanya, siapa? Siapa? Abu Ibrahim menjawab, Assalamualaikum. Dan aku adalah orang yang tersesat dan menemukan kemah ini. Tapi kamu sendiri siapa? Mengapa engkau tinggal sendiri di sini? Di mana istrimu? Di mana anakmu? Di mana kerabatmu? Lalu orang tua ini menjawab, aku ini orang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal dunia. Namun kudengar, kata Abu Ibrahim, kudengar engkau mengulang-ulang perkataan segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Demi Allah, apa kelebihanmu di atas banyak manusia? Sedangkan engkau ini buta, engkau ini fakir, tanganmu buntung, dan engkau sebatang kara. Lalu orang tua ini mengatakan, aku akan menceritakannya kepadamu, tetapi aku punya satu permintaan. Maukah engkau memenuhinya? Lalu Abu Ibrahim mengatakan, jawab dulu pertanyaanku, maka nanti aku akan penuhi. Lalu orang ini menjawab, engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan Allah yang telah diberikannya kepadaku. Tetapi segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberikanku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir? Betul. Berapa banyak orang yang gila? Banyak juga. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah telah memberiku pendengaran yang dengannya aku bisa mendengar adzan, memahami ucapan, dan mengetahui apa yang ada di sekelilingku? Iya benar. Berapa banyak orang yang tuli? Banyak juga. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah memberiku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan menjelaskan keinginanku? Iya benar. Lantas berapa banyak orang yang bisu dan tidak bisa bicara? Wah, banyak juga itu. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Bukankah Allah telah menjadikanku muslim yang dengannya aku menyembahnya, mengharap pahala darinya, dan bersabar atas musibahku? Iya benar. Padahal berapa banyak orang yang menyembah berhala, menyembah salib, dan sebagainya. Dan mereka juga sakit. Mereka merugi di dunia dan di akhirat. Iya betul, banyak sekali. Maka segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Pak tua itu terus menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya.
Dan ia begitu mantap dengan keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah. Lalu setelah beliau menyebutkan banyak, orang tua tersebut lalu mengingatkan, bagaimana dengan permintaanku? Bolehkah aku sekarang menyebutkannya? Iya, apa permintaanmu? Lalu ia menundukkan kepala, lalu menahan tangis. Ia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku, melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan dan minum, serta mewudukkanku dan mengurusi segala keperluanku. Sejak tadi malam ia keluar mencari makan untukku, dan belum kembali hingga kini. Aku tak tahu apakah ia masih hidup dan diharapkan kepulangannya, ataukah telah tiada dan kulupakan saja. Dan kamu tahu sendiri keadaanku yang tua renta dan buta dan tidak bisa mencarinya. Lalu Ibrahim bertanya ciri-ciri anak tersebut, dan dia tidak tahu bagaimana mencari anak tersebut. Namun tatkala aku mulai berjalan dan bertanya kepada orang sekitar tentang bocah, lalu kulihat di atas sebuah bukit dekat kemah orang tua tersebut terdapat sekawanan burung gagak yang mengitari sesuatu. Lalu terbetik pada benak Abu Ibrahim bahwa burung gagak hanya mengerumuni bangkai atau makanan. Lalu dia mulai mendaki bukit tersebut. Tatkala Abu Ibrahim sampai di tempat tersebut, dilihatnya ada bocah yang badannya sudah terpotong-potong. Rupanya seekor serigala telah menerkamnya dan memakan sebagian dagingnya dan meninggalkan sisanya untuk burung gagak. Abu Ibrahim mengatakan, aku lebih sedih memikirkan keadaan si orang tua. Lalu beliau turun dari bukit dan memikirkan bagaimana cara menceritakan hal ini kepada orang tua ini. Dia bingung bagaimana menceritakan kisah sedih ini. Bagaimana cara menghibur orang tua ini. Lalu terlintas di benaknya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Maka diketemuinya Pak tua itu, dan ia masih dalam kondisi yang seperti sebelumnya. Lalu ditanya, lalu terlintas di benakku kisah Nabi Ayub alaihissalam. Lalu dia mulai memasuki kemah itu. Orang tua ini lebih dulu bertanya, di mana bocah itu? Di mana bocah itu? Lalu Abu Ibrahim bertanya, jawablah olehmu pertanyaanku dulu. Mana yang lebih dicintai Allah? Engkau apa Nabi Ayub alaihissalam? Tentu Nabi Ayub alaihissalam. Manakah yang lebih besar musibahnya? Engkau atau Nabi Ayub alaihissalam? Tentu saja